Mahasiswa demo desak mantan sekwan didiskualifikasi dari bursa calon Sekot Ambon. Aliansi mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Ambon pada Senin 25 Mei 2026. Mereka menuntut Wali Kota Ambon untuk mendiskualifikasi mantan Sekretaris Dewan atau Sekwan DPRD Kota Ambon, Apris Benel Haspers, dari bursa calon Sekretaris Kota atau Sekot Ambon lantaran diduga terlibat dalam kasus duplikasi surat pertanggungjawaban atau SPJ di internal DPRD Kota Ambon. Selain desakan diskualifikasi, massa aksi juga meminta pemerintah Kota Ambon menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH terhadap aparatur sipil negara atau ASN yang diduga kuat terlibat dalam praktik culas tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun, dugaan duplikasi SPJ tersebut teridentifikasi pada periode 1 Januari hingga 30 September 2025 dengan anggaran belanja barang dan jasa bagi DPRD Kota Ambon dengan nilai fantastis, yakni mencapai sekitar 5 miliar rupiah. Tak hanya duplikasi, mahasiswa juga menyoroti adanya dugaan keterlambatan dalam laporan pertanggungjawaban SPJ. Massa aksi menegaskan apabila dugaan tersebut terbukti benar, Wali Kota Ambon harus mengambil langkah berani untuk menindak tegas para pihak yang terlibat sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah beberapa saat melakukan orasi di depan Balai Kota, perwakilan mahasiswa akhirnya diterima untuk melakukan audiensi bersama pelaksana tugas atau PLT Sekretaris Kota Ambon, Robi Sapulete. Merespons tuntutan mahasiswa mengenai dugaan SPJ bermasalah tersebut, Robi Sapulete menjelaskan bahwa temuan awal yang berkembang di masyarakat sebenarnya bersumber dari audit kinerja Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK per September 2025. Namun status final dari temuan tersebut masih harus menunggu hasil audit laporan keuangan yang baru saja selesai dilakukan. Robi menekankan pihak pemerintah Kota Ambon saat ini dalam posisi menunggu penyerahan hasil laporan hasil pemeriksaan atau LHP secara resmi dari BPK RI. Menurutnya, masalah belum masuknya SPJ pada saat audit kinerja September lalu belum tentu mutlak merupakan sebuah pelanggaran pidana atau kerugian negara, melainkan bisa jadi karena kendala administrasi yang belum lengkap. Jadi pada saat audit kinerja itu memang ada temuan berkaitan dengan SPJ yang belum dimasukkan dari seluruh, bukan cuma dari Sekretariat Dewan, saya Sekretariat Dewan, tapi pada saat audit laporan keuangan pemerintah daerah itu baru disampaikan di situ dan jelas. Bisa saja dalam perjalanan dinas yang dilaksanakan mereka laksanakan itu belum disertai dengan bukti-bukti perjalanan dinas, misalnya seperti bil hotel, boarding pass pesawat yang belum dimasukkan. Nah, pada saat laporan pemeriksaan keuangan itu baru mereka sampaikan, sehingga hasil finalnya itu ada pada hasil laporan BPK, audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah yang sebenarnya kita menunggu kapan diserahkan. Ia menambahkan jika nantinya terbukti ada pelanggaran yang inkrah, seluruh persoalan akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku. Selain menyoroti masalah di Sekretariat Dewan, dari total 5 poin tuntutan yang dibawa, Aliansi Mahasiswa juga mendesak Wali Kota Ambon untuk bersikap tegas mencabut izin operasional hotel-hotel di Kota Ambon yang memiliki tunggakan pajak daerah selama bertahun-tahun. Di akhir aksinya, massa juga meminta transparansi dari pihak Kejaksaan Negeri Ambon terkait perkembangan penanganan kasus dugaan kerugian negara sebesar 14 miliar rupiah di lingkup Sekretariat Kota Ambon pada tahun anggaran 2023 hingga 2024 yang diduga menyeret sejumlah oknum pejabat berinisial AR, JP, dan NU. Aksi unjuk rasa tersebut berjalan dengan pengawalan ketat dari aparat keamanan hingga massa membubarkan diri dengan tertib setelah mendapatkan penjelasan resmi dari pihak pemerintah kota.